Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur hari ini kita kembali lagi diberikan kesempatan untuk menikmati satu hari yang baru. Oleh karena itu, sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah meminta pertolongannya dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk semua yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Bahkan hari ini kami juga dapat melalui setiap hal itu karena anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengertian yang benar, dan tolonglah kami untuk mampu melakukannya, sehingga semakin hari kami dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ketika banyak perkataan yang Yesus katakan kepada pemimpin agama Yahudi dan kepada orang Yahudi lainnya, Ia mengatakan bahwa Ia adalah roti hidup, Ia mengatakan bahwa Ia adalah air hidup. Ia juga berkata bahwa barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan mati dalam dosa. Dan setiap orang yang menolak Dia berarti menolak Allah yang mengutus Dia. Maka perkataan itu mungkin semakin hari semakin menggelitik hati para bangsa Yahudi saat itu. Sehingga banyak yang mulai percaya kepada Dia dan mulai mengikuti apa yang Dia ajarkan. Sehingga datanglah Yesus menemui orang-orang Yahudi yang percaya ini, dan Ia berkata dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Merupakan sebuah kalimat yang sangat menarik ketika kita bahas dalam kitab Perjanjian Lama. Maka Yesus berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Tentu banyak pemikiran dari bangsa atau orang-orang Yahudi saat itu, merdeka maksudnya Yesus itu apa? Karena pada dasarnya mereka merasa mereka adalah keturunan dari Abraham, orang yang dipilih oleh Allah, dan mereka tidak pernah dijajah oleh siapapun, sehingga apa maksud Yesus mereka akan merdeka? Dan ternyata Yesus menjelaskan di ayat-ayat selanjutnya bahwa maksud Yesus mereka akan dimerdekakan ialah merdeka dari dosa. Maka merdeka dari dosa hanya dapat dilakukan dengan cara percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus ini tidak cukup hanya sekedar percaya. Sehingga Yesus berkata tadi di ayat ke-31, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku." Kata tetap dalam firman ini dalam bahasa yang lain disebut juga tetap tinggal, bergaul dengan firman Tuhan. Sehingga tidak mungkin seseorang dapat bergaul dengan Allah, tidak mungkin orang dekat dan tetap percaya kepada firman Tuhan jikalau dia tidak mengaku dia percaya kepada Yesus. Sehingga sesungguhnya perkataan Yesus ini memberikan pengertian bahwa jikalau kamu tidak percaya kepadaku dan kamu tidak tetap dalam kepercayaan itu, maka kamu tidak akan pernah merdeka. Maka ketika kita melihat di Yohanes 15 ayat 4, di Yohanes 6 ayat 56, dan 1 Yohanes 3 ayat 6, semua ini berbicara mengenai kebenaran yang akan memerdekakan orang percaya. Tetapi kebenaran itu tidak akan pernah memerdekakan kita jikalau kita tidak berjuang mengerjakannya. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Yesus telah diberikan Roh Kudus dalam hatinya. Maka Roh itulah yang akan menuntun kita semua untuk melakukannya dan taat kepadanya. Maka sekarang pertanyaannya kepada kita semua. Kita telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka apakah kita tetap tinggal dalam firman-Nya? Dan apakah kita taat kepada firman yang kita percayai itu? Maka sesungguhnya hanya ada satu jalan, yaitu untuk terus percaya dan taat kepada Yesus, dan taat kepada setiap apa yang Ia ajarkan. Dan
kepercayaan itu dan berada dalam firman yang tetap itu adalah satu-satunya cara untuk kita dibebaskan dari dosa. Orang yang percaya pasti bisa terjerat dosa. Orang yang percaya sering masih jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang percaya dan bergaul dengan firman dan berjuang taat melakukannya, pasti akan dibebaskan dari dosa. Maka selain kita percaya, maka bergaul dan tetaplah lakukan firman Tuhan. Karena firman itu yang akan membebaskan kita daripada dosa-dosa kita. Maka Yesus sudah jelas berkata, kebenaran yang akan memerdekakan. Maukah kita dimerdekakan oleh firman Tuhan? Atau apakah kita masih menikmati dosa-dosa kita? Jikalau kita masih menikmati dosa itu, jangan-jangan kita belum sepenuhnya percaya. Maka biarlah Roh Tuhan yang menuntun kita untuk tetap sepenuhnya percaya dan berjuang untuk melakukan setiap ketetapannya. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, kami sadar kami tidak dapat memerdekakan diri kami sendiri. Kami telah diperbudak oleh dosa dan kami tidak bisa keluar darinya. Oleh karena itu kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau mampu membebaskan kami, memerdekakan kami. Tetapi kami pasti akan tetap hidup dalam dosa jikalau kami tidak percaya sepenuhnya, dan jika Engkau tidak mengirimkan Roh-Mu yang kudus, maka tuntunlah kami untuk sepenuhnya taat kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, amin.